tinggalnya di mana kak? Di Cipondomakmur Raya. Cipondomakmur-Raya. Lumayan jauh ya dari alamat sini. Kakak sebelumnya tahu alamat tempat konseling di sini tuh dari siapa? Dari teman Kak. Oh, temennya pernah konseling di sini juga? Iya pernah, katanya di sini tuh rekomen banget. Wah, masya Allah sekali ternyata. Kakak kesini diantar kah atau sendiri atau Kayak naik MC apa? Kak tadi. Sama siapa kak? Sama temen. Oh, sebelum kita mulai konseling, perkenalkan nama saya Sifat Fadila sebagai konselor. Kakak bisa manggil kakak, Kak Siva atau apapun itu pokoknya senamanya kakak. Gimana nih kak? Duduknya udah nyaman apa belum nih? Sudah. Udah, oke. Jadi sebelumnya kakak udah pernah konseling belum? Belum Kak. Belum. Belum. Tapi kakak tahu nggak sih konseling itu apa menurut kakak aja nih sepemikiran kakak? Kalau menurut aku konseling itu kayak semacam mencurahkan segala masalah gitu. Pada konselor gitu ya? Nah, benar sekali. Tapi lebih ke kalau jadi konseling itu layanan profesional dari konselor pada konseling. Jadi kakak cerita semua cerita masalah kakak apapun itu kepada konselor. Nah jadi konseling ini mempunyai 3 asas nih kak. Kakak tahu nggak asas apa aja? Belum pernah. Jadinya belum tahu. Enggak, tapi sebelumnya kakak kan tadi tahu temennya dari sini. Maksudnya konseling itu punya 3 asas nih kak. Yang pertama asas keterbukaan, asas kerahasiaan, sama asas kesukarelaan. Jadi kalau asas keterbukaan itu semua apapun itu masalah kakak tuh terbuka sama aku sebagai konselor. Jadi nggak ada tuh yang ditutup-tutupin. Kalau asas kerahasiaan, jadi kita juga punya undang-undang. Jadi kayak kita tuh punya etika konselor sebagai konselor tuh gimana. Jadi asas kerahasiaan ini nggak boleh nih kak semua orang tahu. Jadi cuman yang kedua itu kan asas kerahasiaan nih. Jadi asas kerahasiaan itu cuma yang tahu tuh antara aku kamu. Nah itu aja. Kalau misalnya emang masalah kamu stuck dan emang aku belum bisa sepenuhnya ngebantu buat jalan keluarnya dan kamu juga emang stuck juga, aku bakal minta izin ke kamu dulu untuk aku ceritain masalah kamu sama atasan aku. Jadi gimana nih jalannya bareng-bareng tapi atas izin kamu, ini nggak sembarangan. Nah yang terakhir itu asas kesukarelaan. Nah kesukarelaan ini kamu tuh kesini nggak ada paksaan, jadi sukarela aja kamu datang kesini sendiri gitu, tapi kayak nggak ada panggilan ataupun itu gitu. Jadi ngerti gak sih atas 3 asas itu? Insya Allah. Oke, kalau udah ngerti gimana nih? Apa kita mulai aja nih langsung sesi konseling? Boleh. Jadi sesi konselingnya itu diwaktuin kak, jadi sampai 30 atau 45 menit. Jadi kalau emang masalah kakak emang masih berlanjut dan emang belum bisa ada jalan keluarnya, kita bisa langsung sesi 2. Itu bisa kita omongin lagi nanti. Kita bisa lah kontak di WA. Jadi apa nih masalah kakak saat ini, apa sih yang keluh kesah kakak yang kakak rasakan sampai kakak datang ke tempat konseling ini? Apa boleh diceritakan ini gimana nih kak? Masalah kakak. Jadi masalah sisi sekarang itu dalam biaya pendidikan Kak. Jadi kenapa waktunya maksudnya tuh di saat Susi berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pasti kan ada namanya itu ujian ya. Nah, di ujian itu Susi diuji dengan ekonomi gitu kan, yang bukan tidak mampu sih, maksudnya tuh lebih kayak lebih sulit gitu mencari perekonomian untuk membayar biaya pendidikan itu gitu. Dan Susi sudah berusaha untuk menutupi itu semua dengan Susi bekerja, dengan Susi usaha untuk bisa membayar sebuah biaya hidup sendiri gitu kan ya. Tapi namanya manusia ya, pasti ada rasa capek, apalagi pulang kerja, kuliah, terus emosionalnya udah kayak keluar gitu kan, mesti jatuhnya lebih gak bersyukur lagi gitu kan. Jadi benang merah dari masalah Susi itu perekonomian ya, atau keuangan keluarga gitu. Nah benar sekali. Tadi kan Susi cerita udah sebaik mungkin untuk membantu menutupi keuangan, cuma tetap aja kayak ngerasa kurang. Iya benar sekali. Tapi kalau boleh tahu Susi itu cara ngebantu orang tua tuh apa ya sampingannya kalau boleh tahu? Orang tua sih nggak pernah cerita ya Kak, maksudnya tuh selalu bilang ke Susi, udah Susi fokus aja gitu kan, masalah uang nggak usah dipikirin gitu, nanti ada kakak juga yang bantu. Tapi kan kakaknya
Susi kan ya udah berkeluarga ya kak, nggak mungkin Susi terus jadi melo, nggak tergantungan terus. Susi juga sungkan kan pasti, walaupun kakaknya Susi udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, pokoknya Susi di sana ini aja apa namanya itu belajar gitu kan. Namanya Susi nggak enak pasti kan tetap pikir gitu loh kayak gimana caranya gitu. Susi juga nggak mau sampai ada hutang maksudnya itu sampai kayak pinjam ke bank atau gimana pun, itu udah Susi wanti-wanti juga sama orang tua gitu. Tapi ya gimana. Tapi Susi tuh ngebantu orang tua atau punya kerja sampingan atau sekarang gimana? Alhamdulillahnya sekarang udah kerja kak, dapat kemarin kan Susi ikut organisasi. Nah di organisasi itu Susi bagian ekonomi. Nah kemarin itu Susi ditaruh di kantin kampus. Nah Susi kira nggak dapat disyarong kayak sukarelawan gitu. Ya udah Susi lanjutkan selama 1 bulan puasa kemarin. Nah udah berlanjut seperti itu sampai sekarang, baru kemarin itu dipanggil lagi, ternyata itu boleh dilanjutin. Nah bersyukurnya Susi dari situ sih kak. Jadi masalahnya itu cuma dari keuangan dan apa ada lagi di keluh kesah capek mungkin kan. Biasa kalau misalkan emang kuliah sambil kerja tuh capek ya, apa dari Susi ngerasain apa enggak? Kalau capek pasti ya kak, apalagi katanya maksudnya itu Susi masih kayak pengen tuh ikut organisasi itu, pengen belajar kayak ngembangin potensi Susi gitu. Tapi kan di situ Susi juga masih bingung ngatur waktunya ya kak, bisa mengatur waktu buat kerja, kuliah juga. Belum nanti kayak Susi itu pengen ikut organisasi itu, pokoknya pengen mengembangkan potensi Susi gitu. Masih berusaha sih kayak gimana cara iniin waktu apa namanya itu, Membagi waktu. waktu. Tapi menurut apa Susi udah berpikir belum jalan keluarnya gimana nih? Gimana caranya perekonomian di rumah sama di Susi itu seimbang dan emang gak ada tuh pinjem bank gitu. Ya Apa sih udah mikirin itu? pikirin sih kak, pasti harus kuat ya, harus sabar menjalankan semua. Tapi kan biasanya kan sih kalau udah capek, ya Allah kenapa sih, kayak jatuhnya nggak bersyukur lagi gitu kak, kenapa sih harus Susi diuji kayak gini, padahal Susi juga udah tahu tuh jawabannya. Berarti kalau Allah masih uji kayak gini kan berarti Susi biar lebih kuat lagi gitu kan. Itu sih ya, jadi ya sama aja, semua masalah itu tergantung kita. Gimana kita, tergantung kita, balik lagi sama kita. Jadi kalau misalnya emang dikasih ujian sama Allah ya dia jalanin, syukurin, nikmatin. Ya kalau misalnya emang soal keuangan kan emang Allah gak bakal kemana-mana lah ngasih rezeki kita, apalagi nyasar ke orang gak mungkin. Kalau misalnya kita udah berusaha emang semaksimal mungkin, Allah juga bakal ngasih ke kita juga semaksimal mungkin. Nah jadi saya juga sedikit ngasih penguatan ke Susi ya, jangan mudah menyerah lah ya. Meskipun capek kuliah sambil kerja, tapi semua juga bakal ada hasilnya kok. Jadi ya dinikmatin aja, disyukurin aja, dijalanin aja ya. Tapi sekarang yang jadi permasalahan itu ya kak, nggak tahu kenapa maksudnya tuh setiap telepon itu mesti kayak udah jangan mikirin gitu. Jadi tadi kan kakak tuh udah ceritain semuanya, jadi masalah itu di perekonomian atau keuangan ya kak. Jadi kasus ini nggak mau nih udah nyeritain nih semua masalah kakak. Jadi masalah kakak tuh cuma ada di keluarga kakak ya. Benar sekali kak. Tapi sebelumnya orang tua keduanya kerja atau gimana kak? Kalau ibu enggak sih kak, cuma abah Kerja pabrik atau gimana? Kalau abah itu kerja dulu tuh kerja tukang bangunan, cuma udah semakin tua ya, semakin bertambah umur jadinya kurang kuat, jadinya mengelola sawah sendiri. Alhamdulillah ya punya rezeki di situ. Ya alhamdulillah. Sawah juga. Tapi kan permasalahan kakak kan emang cuma ada di perekonomian, dan masalahnya satu lagi itu kakak sering capek ya enggak? Iya, kalau sedang capek, jatuhnya itu kayak menyerah, jatuhnya nggak bersyukur lagi gitu. Jadi jalan itu cuma ada di diri kakak nih. Kalau misalnya kakak mau berusaha emang tetap bekerja dan emang gak mau ngeluh, tapi ngeluh gak apa-apa sih kak, asal jangan patah semangat aja, jangan stuck. Emang udah capek, capek banget gak bakal diterusin nih gitu. Karena emang kakak kan juga dalam hati juga gak mau ngerepotin orang tua, kakak juga kan kakak punya kakak. Jadi gimana caranya kakak ini jalan sama ya jalannya kakak gitu, sama resto orang tua.
Jadi ya jalannya cuma ada di diri kakak. Kakak tetap semangat, harus bersyukur. Nggak apa-apa kak, banyak menye-menye nggak apa-apa, tapi emang kakak tuh harus dinikmatin aja, apapun itu dinikmatin, dijalanin, disyukurin. Eh, ya itu tadi, nggak apa-apa capek, nggak apa-apa ngeluh, nggak ada yang salah kalau kakak capek, kalau kakak ngeluh tuh nggak ada yang salah. Cuman orang-orang yang bodoh aja yang bilang ngeluh terus, capek terus, itu mungkin yang orangnya enak aja, kita kan emang nggak enak gitu orangnya. Jadi itu aja sih kak. Jadi kalau misalnya emang jalannya dari diri kakak, kalau misalnya emang kakak emang mau berusaha banget gak mau merepotkan orang tua, jadi ya diri kakak ya emang harus berusaha banget nih, bekerja mati-matian kayak orang tua. Jadi gimana nih kak konseling hari ini? Masya Allah, lebih semangat lagi sih kak ya, semakin terbuka. Berarti kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh patah sering kayak merasa putus asa gitu kan. Itu berarti tidak boleh putus asa, tidak boleh putus semangat. Kita harus melihat kalau di bawah kita itu masih ada yang lebih sulit permasalahannya gitu kan. Nah, Ya benar sekali. Jadi ya kakak pokoknya harus tetap semangat jalanin apapun itu masalah kakak. Jadi gimana nih konseling hari ini kan udah selesai nih kak. Kalau emang kakak masih stuck dan emang masih kayak ngerasa ngeganjel, nggak apa-apa kakak datang aja ke sini, kita bisa kontak-kontak lewat WA. oh baik kak, boleh minta nomor WA-nya kak? Oke, nanti dikasih ya kak ya terakhir. Oh baik kak, terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak sudah datang dan konseling di sini. Baik kak, sama-sama. Mari kak, assalamualaikum.